Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh menikmati waktu yang indah untuk kami bersama-sama bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman, sekalipun masih dari rumah kami masing-masing. Terlebih ya Tuhan, Tuhan izinkan kami kembali untuk menerima berkat pemeliharaan Tuhan atas iman rohani kami. Dengan Tuhan izinkan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami ya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan penuhkan kami dengan hikmat-Mu, baik kepada jemaat-Mu yang akan mendengarkan, terlebih juga kepada hamba-Mu yang telah Engkau panggil untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Berikanlah kami hati yang peka untuk kami boleh mendengar suara Tuhan, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan untuk membangun iman rohani kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan
untuk melakukannya sebagai suluh dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pendapat Bapak, Ibu, dan Saudara jika pada suatu waktu mendengar bahwa akan ada orang yang dihukum oleh karena dia melakukan suatu kejahatan? Tentu akan ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan, biar saja dia dihukum karena memang dia adalah orang jahat. Atau mungkin juga ada yang mengatakan, hukum saja dia sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bahkan mungkin ada orang yang dengan ekstrim menuntut, hukum dia seperti apa yang diperbuat untuk orang lain. Dan masih banyak pendapat yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang dengan mudah menerima pernyataan-pernyataan seperti itu, pendapat seperti itu sebagai suatu kebenaran. Termasuk juga orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan pun banyak yang setuju dengan pendapat-pendapat yang demikian. Hal itu disebabkan oleh karena pendapat demikian adalah salah satu bentuk nilai diri yang diterima banyak orang sebagai suatu kebenaran yang kemudian dijadikan pedoman di dalam berkehidupan sosial. Sehingga meyakini bahwa jikalau ada orang yang jahat, yang melakukan kesalahan, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika nilai diri yang demikian masih kita pegang, maka ketika kita membaca Yunus 3 ini, kita mungkin akan mengatakan bahwa ayat ini sungguh sangat membingungkan. Bagaimana tidak bingung? Kalau kita tahu semua bahwa Yunus adalah orang yang pernah mengingkari tugas yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi Tuhan Allah mau memanggilnya dia kembali untuk melaksanakan tugasnya, untuk datang kepada bangsa Niniwe, membuat mereka bertobat. Bagaimana mungkin Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang maha benar, Tuhan Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan itu membuat suatu rancangan hukuman kepada bangsa Niniwe yang jahat itu, tetapi kemudian menyesal dan diluputkan bangsa Niniwe dari hukumannya. Tidak jadi dilaksanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingat betul cerita Yunus ini adalah cerita yang populer, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yunus adalah orang yang pernah dipanggil oleh Tuhan Allah. Kalau kita membaca dari pasal sebelumnya di pasal 1, di ayat 3 dijelaskan bahwa Yunus dipanggil Allah untuk datang ke Niniwe, untuk mengingatkan mereka, untuk membuat mereka bertobat, tetapi Yunus tidak ada keberanian untuk datang kepada mereka. Yunus merasa bahwa dirinya tidak mampu. Yunus merasa bahwa bangsa Niniwe yang demikian besar, jumlah rakyatnya yang demikian banyak, yang di dalam tafsiran ada waktu itu 120.000 orang, Bapak, Ibu. Dan mereka yang demikian jahat, kalau dia masuk ke sana tentulah sangat tidak aman.
Maka Yunus melihat bahwa dirinya tidak akan mampu jika masuk ke Niniwe. Oleh karena itu dia memutuskan untuk lari dari tugas yang diberikan oleh Allah. Dan memutuskan untuk pergi ke Niniwe. Namun Bapak Ibu dan Saudara, di dalam sepanjang perjalanannya dia lari dari Allah, Yunus merasakan adanya banyak penderitaan yang justru dia alami. Sampai-sampai dia dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Kalau kita membaca terus sampai pasal kedua, Yunus sampai dimakan ikan besar. Namun ketika dia ada di dalam perut ikan itulah, dia berjumpa kembali dengan Allah. Dan di dalam perjumpaannya waktu itu, membuat dia berubah pikiran. Perjumpaannya dengan Allah di dalam perut ikan itu membuat dia berubah pandangan. Bahwa selama ini yang dia pegang dia tidak mampu melaksanakan tugas dari Allah. Tapi ternyata dia sekarang diselamatkan oleh Allah di dalam perut ikan. Dan dia yakin bahwa dia akan kemudian diselamatkan kembali oleh Allah. Dia merasa dia yang tidak taat kepada Allah, tapi beroleh anugerah dari Allah, yaitu anugerah keselamatan. Di dalam ayat 4 masih di dalam pasal 2, dia mengaku bahwa penderitaan itu selalu dia rasakan ketika dia jauh dari Allah. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan dia, di ayat 9 masih pasal 2, dia mengaku bahwa dia dapat selamat hanya dari Allah. Dia menyadari betul bahwa keselamatan yang didapatnya bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar, yaitu untuk menggenapi keselamatan untuk orang banyak, teristimewa bangsa Niniwe. Oleh karena itu di dalam bacaan kita, Yunus 3 tadi, di ayat 3 dikatakan, ketika Allah datang yang kedua kalinya kepada Yunus untuk mengutusnya ke Niniwe, dikatakannya langsung bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Tidak ada alasan lagi, Yunus langsung berangkat ke Niniwe dan menyerukan pertobatan untuk orang Niniwe. Bapak, Ibu dan Saudara, tugas yang diberikan Allah kepada Yunus bukanlah tugas yang ringan. Tugas untuk membuat bangsa Niniwe bertobat dari segala kejahatannya ada tugas yang sangat berat. Karena bertobat itu memang kata yang mudah diucapkan. Tetapi untuk diwujudkan, benar-benar bertobat dan berubah, itu sulitnya minta ampun. Bertobat yang dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, suf, yang berarti berbalik arah. Dan dalam bahasa Yunaninya, metanoia, berubah pikiran. Jadi Yunus memiliki tugas untuk mengubahkan pikiran orang-orang Niniwe, mengubahkan cara pandang orang-orang Niniwe untuk berbalik dari segala kejahatannya dan bertobat. Ini bukanlah tugas yang ringan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu menurut nilai yang kita pegang, menurut pikiran kita. Tetapi dari apa yang kita baca di dalam pasal 3 tadi, sungguh sangat terbalik dari apa yang kita pegang, yang menjadi nilai diri kita. Dikatakan ketika Yunus datang ke Niniwe, dicatat di dalam pasal 3 ayat 4, Yunus hanya mengatakan dengan kalimat sederhana, sesuai yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia hanya mengatakan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dalam sekejap bangsa Niniwe yang demikian besar dan jahat itu bertobat.
melakukan pertobatan. Semua rakyat Niniwe bertobat. Baik dari orang dewasa sampai anak-anak, dari petinggi sampai rakyat biasa. Yang dicatat di dalam ayat 6 dan 7 dari bacaan kita dikatakan, setelah seruan Yunus sampai kepada telinga sang raja Niniwe. Sang raja turun dari tahtanya, menanggalkan jubahnya yang demikian indah dan mahal itu, digantikannya dengan kain kabung. Dia duduk di atas abu. Kain kabung adalah kain yang kasar, yang murah, yang biasanya dibuat dari bulu kambing. Semuanya itu dilakukan oleh raja sebagai bentuk pertobatan dia, dan dia juga menyerukan kepada rakyatnya untuk semuanya bertobat, baik manusia maupun ternaknya. Dan dia juga menyerukan kepada rakyatnya agar mereka semua berbalik arah, meninggalkan segala kejahatannya untuk bertobat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dicatat di dalam pasal 3 dalam Yunus ini, di mana dikatakan bahwa Niniwe adalah bangsa yang besar, jumlah rakyatnya begitu banyak, dosanya begitu besar, tetapi melakukan pertobatan yang besar. Semuanya itu sebenarnya hendak menunjukkan bahwa sebesar itu juga rancangan penghukuman yang telah dirancang Allah untuk bangsa Niniwe jika mereka tidak bertobat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat 10 dari yang kita baca, dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Menunjukkan kasih Tuhan jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Sebesar apapun dosa bangsa Niniwe, Tuhan berkenan mengampuni karena mereka telah bertobat, yang ditunjukkan dengan puasa dan mengenakan kain kabung dan berbalik dari segala kejahatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, penghukuman besar yang disediakan Tuhan untuk bangsa Niniwe diluputkan karena bangsa Niniwe mau mendengarkan Yunus untuk bertobat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dialami oleh Yunus dan bangsa Niniwe adalah mereka semua menerima anugerah dari Allah. Allah Yunus yang telah menyelamatkan dia, juga yang telah menyelamatkan bangsa Niniwe, adalah juga Allah kita. Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan Yunus, Dia menyelamatkan bangsa Niniwe, Dia juga menyelamatkan kita. Sekalipun kita juga sering kali berlaku seperti Yunus, kita sering kali menilai bahwa saya ini adalah orang-orang yang tidak pantas menerima anugerah dari Tuhan. Saya adalah orang-orang yang tidak pantas menerima tugas yang dari Allah. Saya pasti tidak bisa karena saya masih banyak berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Niniwe? Karena kasih-Nya kepada bangsa Niniwe, Dia menyelamatkan mereka. Itu menandakan bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun mendapatkan hukuman dari Allah. Tuhan ingin agar semua orang melakukan pertobatan dan menerima keselamatan, termasuk kita semua. Oleh karena itu, Rasul Petrus mencatat apa yang dikehendaki Allah dalam hidup setiap kita. Di dalam suratnya yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 9,
Dicatat oleh Rasul Petrus demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah menyelamatkan Yunus untuk menyelamatkan Niniwe, Tuhan juga telah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kita telah diampuni. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita letakkan nilai-nilai diri kita yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak menerima anugerah keselamatan dari Allah. Orang yang tidak bisa melaksanakan tugas dari Allah karena saya adalah orang berdosa. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah berfirman kepada kita semua. Di dalam Yesaya 1, di ayat 18 dan ayat 20. Tuhan sudah berfirman kepada kita demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kita mau selalu memegang nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengampuni kita dengan segala kasih-Nya. Tuhan ingin agar kita juga berdampak bagi banyak orang. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nyatakan pertobatan kita dengan berbagai macam perubahan yang kita tampakkan. Agar melalui perubahan-perubahan kita yang ada pada kita, banyak orang lain juga yang mau bertobat. Mari kita ubah cara hidup kita sebagai bentuk pertobatan kita. Dengan kita berubah di dalam imani kita. Imani kita dengan 3M yang digalakkan di negara kita saat ini. Yang pertama adalah iman. Kita tingkatkan iman kita. Untuk kita semakin percaya, yakin penuh bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa atas segalanya. Dengan memegang nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan, yang kita bisa lakukan dengan 3M, membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Kalau dulu ketika belum pandemi kita mungkin merenungkan dan mendengar firman Tuhan hanya seminggu sekali ketika kita datang beribadah di gereja. Sekarang kita ubah. Kita bisa merenungkannya setiap hari melalui mezbah keluarga bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan saudara kita, mendoakan bangsa dan negara kita, sehingga semuanya semakin menaruh pengharapan hanya pada Kristus. Adalah aman. Kita tingkatkan kedisiplinan kita untuk membawa aman bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita pada masa-masa pandemi ini. Dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Kalau dulu kita memakai masker sangat kita hindari, karena akan menutupi kecantikan kita, menutupi kegantengan kita. Sekarang kita berubah, justru masker kita cari demi keamanan semuanya. Kalau dulu kita senang makan rame-rame bersama teman dan saudara, menyenangkan. Sekarang kalau itu kita lakukan justru mengkhawatirkan. Yang terakhir adalah imunitas kita harus kita tingkatkan dengan mengubah cara dan gaya hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, imunitas dapat kita tingkatkan dengan 3M juga. Makan makanan bergizi, minum vitamin secara teratur,
kemudian meningkatkan kesabaran dan kemurahan hati. Sebab dengan meningkatkan kesabaran dan kemurahan hati akan hilang segala kemarahan. Kita tidak akan menyimpan kemarahan dan sakit hati. Dengan semuanya itu akan meningkatkan imunitas kita sehingga kita akan sehat. Kita sehat bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani. Dan semua itu jika kita nampakkan sebagai bentuk pertobatan kita, akan berdampak bagi orang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini kita mengatakan, saya belum bisa bertobat secara total. Saya belum bisa mewujudkan perubahan-perubahan secara benar. Saya masih jatuh bangun di dalam dosa saya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan kita Yesus Kristus ada Tuhan yang setia. Dia tidak pernah lupa akan segala janji-janjinya. Dia akan terus menyertai kita di dalam segala usaha kita untuk kita melepaskan nilai-nilai diri yang salah selama ini. Untuk kita berusaha selalu memegang nilai-nilai kerajaan Allah untuk kita lakukan bersama. Bertobat memang tidak gampang. Bertobat itu sulit. Tetapi kalau kita lakukan usaha-usaha kita untuk selalu memegang nilai-nilai Allah itu bersama-sama Tuhan, kita pasti bisa. Selamat berjuang, meletakkan segala nilai-nilai diri yang menyerumuskan kita, dan mari kita hidupi firman Tuhan sebagai nilai-nilai kerajaan Allah yang kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh diluputkan dari segala penghukuman dan keselamatan boleh dianugerahkan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Membangun kami, untuk kami tidak membanggakan apa yang menjadi nilai-nilai diri kami. Karena semuanya itu justru akan membuat kami binasa. Kami bersyukur Engkau berikan berkat ini untuk mengingatkan kepada kami selalu berusaha menghidupi firman-Mu untuk kami jadikan pedoman di dalam hidup kami sebagai nilai-nilai kerajaan Allah yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini. Amin.